Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Jadi ada grafik di sini, grafik kecepatan terhadap waktu buat P sama Q. Oke, grafik mendeskripsikan gerak dua mobil P dan Q pada arah dan lintasan yang sama dan dari tempat yang sama. Pernyataan yang benar adalah di sini ada A, B, C, D, E ya, pernyataan yang bakal kita lihat nih mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, sebelumnya kita bahas dulu deh ya grafiknya. Kita lihat sekarang yang bagian mobil P. Ini mobil bukan ya? Iya, mobil P. Nah, P itu dia mula-mula, cara baca grafiknya gini ya, mula-mula kecepatannya 0 saat waktunya sama dengan 0. Terus dia bergerak, terus saat waktunya 2 detik, kecepatannya itu ini ya. Saat waktunya 2 detik, kecepatannya adalah 10 meter per second. Terus saat dia waktunya 4 detik, kecepatannya berubah jadi 20. Terus saat waktunya 6 detik, kecepatannya berubah jadi 30. Berarti dia kecepatannya terus bertambah ya. Nah, kalau kecepatannya terus bertambah, berarti ada percepatan tuh. Nah, kalau ada percepatan, berarti geraknya itu berubah beraturan. Ya, karena bisa kita lihat nih, beraturan ya. Dia setiap 2 detik, dia naik 10. Gitu beraturan. Jadi nggak asal-asalan gitu sih dipercepatnya tuh. Nah, kalau misalnya dia geraknya dipercepat, berarti P itu dia bergerak secara GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan sekarang kita perhatikan mobil yang Q. Nah, Q itu dia geraknya saat T sama dengan 0, ya, Q itu kecepatannya adalah 20, ya. Terus saat dia waktunya 2 detik, kecepatannya tetap 20 ya di sini nih. Saat waktunya 4, dia kecepatannya tetap 20, saat waktunya 6, dia kecepatannya tetap 20, saat waktunya 8, dia kecepatannya tetap 20. Berarti ini geraknya beraturan kan? Kecepatannya tuh tetap. Maka gerak dari si mobil Q itu adalah GLB. Kayak gitu ya. P itu GLBB karena kecepatannya berubah beraturan, kalau Q dia GLB karena dia kecepatannya tidak berubah. Oke, sebelum kita bahas ABCD-nya nih, kita bahas dulu rumusnya. Rumus yang harus kita ketahui gitu untuk ngerjain soal ini, itu adalah rumus GLB sama GLBB gitu ya. Jadi ada, kita mulai dari GLB dulu deh ya. GLB itu karena cuma ada satu rumusnya, yaitu V sama dengan S dibagi dengan T. Kalau untuk GLB. Nah, untuk GLBB itu ada 3 rumusnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Ini tanda yang digunakan adalah ditambah ya, karena dipercepat. Atau S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Atau lagi VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang bakal kita pakai GLB sama GLBB. Oke, sebelum kita ke pernyataan-pernyataan ABCDE-nya, kita akan cari dulu percepatan di sini. Jadi langkah-langkahnya pertama kita akan cari dulu yang namanya percepatan atau percepatan itu simbolnya A. Nah, yang bakal memiliki percepatan itu adalah mobil Q, bukan mobil P. Mobil P itu kan kecepatannya tetap ya. Kalau kecepatan tetap, percepatannya itu sama dengan 0. Gitu. Kalau dia geraknya dipercepat atau diperlambat, pasti bakal ada memiliki A. Nah, sekarang kita cari dulu A-nya, berarti ini untuk mobil P ya. Ini untuk mobil P ya, yang kecepatannya berubah tuh adalah P. Oke. Nah, untuk cari percepatan, kita bakal pakai rumus yang VT sama dengan V0 tambah AT ya, yang sebelah sini nih. Karena VT, V0 sama T udah ada dari grafik. Sekarang kita ambil 2 titik, mau yang mana aja bebas sebenarnya. Mau dari 0 sampai ke 2, boleh. Atau mau dari 0 misalnya sampai ke 4, boleh. Atau mau dari 2 sampai ke 4 doang, boleh. Bebas sebenarnya. Biar gampang kita ambil yang dari 0 sampai 2 aja di sini ya. Nah, berarti di sini kita lihat nih kecepatan awalnya adalah 0 meter per second ya, karena dia mulai di sini nih, kecepatannya 0 saat T-nya 0. Terus kecepatannya tuh berubah, kecepatan akhir berarti jadi 10 meter per second ya, yang ini nih. Kan kita ambilnya dari titik ini sampai titik ini ya. Nah, waktunya itu tuh ditempuh dalam 2 detik gitu ya. Jadi V0 0, VT 10, T-nya 2. Kita ambil data yang itu.
Oke, kita masukin ke rumus di sini nih. Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Vt-nya tadi T 10. Ya, ya. Vt-nya 10, V0-nya 0. 10 sama dengan 0 tambah A dikali T-nya adalah 2 ya. Berarti 10 sama dengan 0 tambah A kali 2. Berarti kan A kali 2 aja ya. Sekarang 2-nya boleh pindah ruasin ke sebelah kiri. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan A, hasilnya adalah 5 ya. Sama dengan A. Berarti A-nya adalah 5 meter per second kuadrat. A itu percepatan untuk mobil P. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai dari pernyataan A nih. Pada detik ke-6, mobil P berada di depan mobil Q. Kita kalau pengen tahu siapa yang di depan siapa, berarti kan harus tahu jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh oleh mobil P itu berapa, jarak yang ditempuh oleh mobil Q itu berapa. Oke, kita bisa mulai nih dari jarak yang ditempuh oleh mobil P dulu kali ya. Oke. Langkah yang kedua nih kita cari jarak mobil P. Jarak P gitu ya, saat T sama dengan 6 detik. Nah, buat nyari jarak kita bisa gunain rumus bebas sebenarnya. Yang ini aja deh ya, kayaknya. Yang lebih mudah. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, berarti S kita tulis dulu sama dengan V0T. Ini kita tulisnya SP ya, biar ngebeda ini. SP sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, berarti SP sama dengan V0-nya, kita lihat tadi kan kecepatan awalnya 0 ya, yang ini nih. Karena dia mulainya dari 0 meter per second. Berarti V0-nya adalah 0, T-nya adalah 6 detik ya yang ditanyain, tambah setengah dikali A-nya 5. 5 yang udah kita cari tadi, T-nya adalah 6 dikuadratin. Berarti SP sama dengan 0 kali 6 adalah 0, tambah setengah dikali 5 dikali 6 dikuadratin adalah 36. Ini bisa kita coret dulu nih, 36 bagi 2 itu 18 ya. Berarti SP-nya atau jarak yang ditempuh P adalah 0 tambah 5 dikali 18. Berarti SP sama dengan 5 dikalikan dengan 18 itu ada, bener ya, 36 bagi 2 adalah 18. Oke, 5 dikalikan dengan 18 itu adalah 90 meter. Nah, berarti jarak P-nya adalah 90 meter. Sekarang kita lihat nih mobil Q itu berapa meter gitu. Kalau misalnya pengen mobil P berada di depan mobil Q, berarti mobil Q-nya jarak yang ditempuh mobil Q itu harus kurang dari 90 meter kayak gitu. Oke, sekarang kita akan cari nih langkah yang ketiga. Jarak yang mobil Q tempuh. Mobil Q tempuh saat T-nya sama dengan 6 detik gitu ya. Oke, berarti kita bisa gunain karena Q adalah GLB, berarti rumusnya yang ini nih, V sama dengan S bagi T. Berarti V sama dengan S dibagi dengan T. Nah, kecepatannya kan tetap ya, kalau mobil Q itu dia kecepatannya tetap, yaitu sebesar 20. Berarti V-nya 20, S-nya kita tulis SQ ya, SQ gitu. Jadi SQ dibagi T-nya adalah 6. Nah, 6-nya pindah ke kiri ini jadi 20 kali 6 sama dengan SQ. 2 kali 6 adalah 12, 120 berarti ya, sama dengan SQ. Nah, jadi SQ-nya adalah 120 meter. Nah, ini berarti siapa di depan siapa nih? Berarti Q yang di depan P ya. Soalnya kalau kita gambar kayak gini nih, misalnya jarak dari sini ke sini itu adalah 120 meter. Nah, berarti Q itu udah sampai di sini nih. Sedangkan P itu tuh dia baru nyampe 90 meter. Misalnya dari sini ke sini misalnya 90 meter. Nah, berarti P itu dia cuma baru sampai di sini. Sekitaran situ ya. Berarti yang di depannya saat P sama dengan 6 detik itu adalah si Q, bukan si P. Berarti yang ke pilihan jawaban A salah ya. Pada detik ke-6 mobil P berada di depan mobil Q. Salah. Harusnya mobil Q berada di depan mobil P. Oke, yang A salah nih. Terus yang ke B. Pada detik keempat, mobil P dan Q menempuh jarak yang sama. Ini soalnya sama kayak yang tadi ya. Berarti kita cari dulu nih P saat saat T-nya adalah 4 detik, terus cari Q saat T-nya adalah 4 detik juga. Oke, kita cari satu-satu. Di langkah yang keempat nih boleh ya. Kita cari jarak P dulu saat T-nya adalah 4 detik. Rumusnya kita pakai yang tadi aja, SP sama dengan V0T
SP sama dengan V 0 T ditambah setengah AT kuadrat. SP sama dengan V 0-nya tetap ya 0, T-nya yang beda sekarang. Berarti 0 kali 4 ditambah setengah, kali A-nya 5, kali T-nya adalah 4 dikuadratin. Berarti SP sama dengan 0 kali 4 adalah 0 tambah setengah kali 5, 4 kali 4 adalah 16. Ini boleh kita coret ya. 16 dibagi 2 adalah 8, berarti SP-nya sama dengan 0 ditambah 5 dikali 8. 5 dikali 8 adalah 40. Berarti SP-nya adalah 0 tambah 40 ya, atau langsung aja nih. 0 tambah 40 adalah 40 meter. Nah, yang pilihan B itu kan pengennya pada detik keempat P dan Q menempuh jarak yang sama. Kalau menempuh jarak yang sama berarti Q juga dia harus 40 meter gitu ya, jarak yang ditempuh Q. Oke, kita lihat nih, yang kelima kita cari jarak Q saat T-nya adalah 4 detik. Kalau sama 40 meter berarti pilihan B yang benar. Nah, berarti kita pakai rumus tadi ya, V sama dengan S dibagi T, berarti SQ dibagi dengan T. Kecepatan Q itu tetap, yaitu 20, sama dengan SQ dibagi T-nya adalah 4. Oke, berarti 20 dikalikan dengan 4 sama dengan SQ. 4-nya pindah ke kiri ya. 20 kali 4 adalah 80, berarti SQ-nya adalah 80 meter. Nah, dia sama atau beda? Beda ya. Jadi kalau kita gambarin lagi nih, misalnya dari sini ke sini itu adalah 80 meter, berarti Q itu dia udah sampai sini nih. Ini ada Q, terus P itu dia tuh baru 40 meter tuh, sekitar sinian lah ya. Ini 40 meter, ini adalah mobil Q. Ini mobil P ya, sorry. Ini adalah mobil P. Nah, beda ya. P itu berarti ada di belakang Q atau Q di depan P. Berarti yang pilihan B juga salah ya. Pada detik keempat, mobil P dan Q itu tidak menempuh jarak yang sama. Sekarang yang C. Mobil P menyusul mobil Q pada detik keempat. Sekarang kita lihat lagi. Tadi ini sama ya pada detik keempat tuh. Nah, pada detik keempat, mobil Q itu dia ada di depan. Oke, sedangkan mobil P ada di belakang pada detik keempat. Kita lihat lagi, mobil P menyusul mobil Q. Kalau menyusul berarti kan harusnya P itu ada di depan kan? Sedangkan ini yang di depan itu adalah Q, bukan P. Berarti yang pilihan C itu dia salah juga. Oke, sekarang pilihannya berarti antara D sama E. Sebenarnya kalau kita lihat yang E dulu ya, pilihan E, mobil Q bergerak lebih dulu, baru kemudian mobil P. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena ada di soal nih. Grafik mendeskripsikan gerak dua mobil dan Q pada arah dan lintasan yang sama dan dari tempat yang sama. Terus dilihat dari grafik gitu ya. Ini mula-mulanya sama saat waktunya sama dengan 0. Ini juga sama ya, mobil Q itu mulai saat P-nya sama dengan 0. Berarti waktunya tuh sama nih, nggak ada yang lebih dulu. Nggak ada yang Q duluan terus P, nggak ada kayak gitu ya. Bergeraknya dia sama gitu ya, bergerak sama-sama. Nggak ada yang lebih dulu. Oke, terus sekarang kita boleh lihat pilihan jawaban yang D. Berarti D yang benar nih ya, bisa kita simpulin, tapi kita akan buktiin nih, D itu benar gitu. Mobil P menyusul mobil Q setelah menempuh jarak 160 meter. Oke, nah untuk ngerjain soal ini berarti kita harus tahu nih waktunya ya. Waktu saat si P itu atau waktu saat si Q itu tuh adalah menempuh jarak 160 meter tuh kapan. Berarti kita cari waktu yang P dulu deh ya. Kita cari waktu P dulu nih. Nomor 6, berarti langkah ke-6. Langkah ke-6 kita akan cari T saat S-nya, berarti T-nya TP dulu deh ya. Oke, bentar. Nah, cari TP saat SP-nya itu adalah menempuh jarak 160 meter. Rumusnya sama kayak yang tadi, kita pakai SP sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti T-nya kita gunain TP di sini deh ya. Oke. SP-nya tadi 160 sama dengan P0-nya adalah 0, TP-nya yang kita cari, tambah setengah, A-nya adalah 5, TP-nya yang kita cari juga. Berarti 160 sama dengan 0 kali TP adalah 0, tambah setengah kali 5-nya, jadi 5/2 aja kita tulisnya ya, dikali TP kuadrat. Berarti 160 sama dengan 0 tambah 5/2 TP, berarti jadi 5/2 TP kuadrat
Sekarang 5/2-nya boleh pindah ke kiri. Jadi 160 kali 2 dibagi dengan 5 sama dengan TP kuadrat. Nah, ini bisa kita coret dulu nih. 160 bisa dibagi 5 ya. 160 dibagi 5 itu 32. Oke, berarti sisanya adalah 32 kali 2 sama dengan TP kuadrat. 32 kali 2 adalah 64 sama dengan TP kuadrat. Karena di sini kuadrat, kita pengen taunya TP doang, berarti ini bisa kita akarin. Jadi akar 64 sama dengan TP. Akar 64 itu adalah 8 sama dengan TP, jadi TP-nya adalah 8 detik. Nah, kalau misalnya si mobil Ki itu tuh bisa dicapai dalam 160 meter saat waktunya itu adalah 8 detik, berarti dia sama ya, berarti benar nih pilihan jawabannya. Oke, berarti langkah yang ketujuh nih kita bisa cari teki deh, sama gak ya 8 detik gitu. Cari teki saat SQ-nya juga harus 160 meter. Nah, kenapa harus 160 meter? Karena kan di sini nih, mobil P menyusul mobil Q setelah menempuh jarak 160 meter. Berarti P sama Q itu harus ada di tempat yang sama kan, kalau saling pesusul-susul gitu. Kalau misalnya enggak saling menyusul, berarti kan ada yang di belakang atau ada yang di depan gitu. Kalau misalnya menyusul kan kalian kalau nyusul seseorang berarti kan harus ada di jarak yang sama, baru bisa nyusul gitu ya. Kalau misalnya udah lumayan cepat kita geraknya. Oke, berarti kita sama nih rumusnya kayak tadi, berarti V sama dengan SQ dibagi dengan TQ. Kecepatannya itu tetap ya, yang Q itu dia 20, berarti 20 sama dengan SQ-nya kita gunain 160 dibagi TQ. Oke, berarti ini pindah ruas boleh, jadi TQ sama dengan 160 dibagi dengan 20. Ini kalau dicoret boleh juga ya, atau langsung juga boleh nih, 160 bagi 20 adalah 8 detik. Nah, ini sama nih teman-teman. Jadi kalau kita gambarin nih, saat waktunya 8 detik, ya, saat waktunya 8 detik nih, kan TQ-nya 8 detik tuh, terus TP-nya juga 8 detik. SP-nya sama-sama 160 meter. Misalnya ini adalah 160 meter. Nah, berarti di sini ada P, selain P, di sini juga ada Q gitu ya. Nah, kalau akan menyusul kan berarti dia ada di jarak yang sama gitu. Makanya pilihan jawaban yang benar berarti pada soal ini adalah pilihan yang D ya. Mobil P menyusul mobil Q setelah menempuh jarak 160 meter kayak gitu. Kenapa kita bisa yakin kalau P akan menyusul Q? Karena P itu dia kecepatannya terus cepat gitu ya, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Kalau Q dia tuh segitu aja gitu kecepatannya. Makanya P itu dia pasti nih nyusul Q ya, bagian P ini dia pasti nyusul Q karena dia kecepatannya pasti akan bertambah lagi, sedangkan Q dia kecepatannya segitu-gitu aja gitu ya, nggak bertambah. Makanya P pasti bakal nyusul Q, kayak gitu. Oke, makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.